Dan ternyata untuk stasioner pada mesin dingin dia itu stasionernya susah, tidak bisa langsam ya kan. Kalau mesin panas dia normal. Nah di sini ini masih belum pernah dibongkar untuk MAGS ya. Di sini kan di dalam MAGS ini kan ada TPS, ada IATS ya, ada TPS, IATS, IAPS ya, ada di sini. Nah di sini kali ini saya mau berbagi info dan cari akar masalahnya, karena di laptop itu di reset tidak bisa dan kabelnya sudah tak cari ya, kemarin itu tidak ada yang putus. Kode kerusakan pada Xeon 1 2 1 2. Oke ya, berarti 2 kedipan. Yang pertama itu lama, yang kedua itu cepat. Yang pertama itu 10, yang kedua 1, berarti tadi 22 ya, 22 ya. Dan di sini 22 itu seputaran di MAGS, kalau nggak salah itu dia IATS ya, temperatur sensor. Nah gini dah, ini tak bongkar ya. Nah gini dah, tadi sudah dicoba di reset nggak bisa, dan juga di setel untuk ISC kemarin tuh ISC nya ini sudah ganjelan, dan juga pernya ini sudah tidak asli, tak ganti asli. Dan ternyata untuk stasioner pada mesin dingin dia itu stasionernya susah, tidak bisa langsam ya kan. Kalau mesin panas dia normal. Nah di sini ini masih belum pernah dibongkar untuk MAGS ya. Di sini kan di dalam MAGS ini kan ada TPS, ada TPS, IATS, IAPS ya, ada di sini. Nah di sini kali ini saya mau berbagi info dan cari akar masalahnya, karena di laptop itu di reset tidak bisa dan kabelnya sudah tak cari ya, kemarin itu tidak ada yang putus atau ngefong, tidak ada. Nah kira ini sudah tak lepas ya, ini sudah lepas. Ini nanti sekalian tak bersihkan lagi. Untuk yang di bagian sini kotor ya, intake ini kotor ya. Nah di sini ada kejanggalan ya, ada kejanggalan di soket nih. Untuk pinnya dia itu ada yang bengkok di ujung sini ya, ini bengkok. Oh kelihatan bengkok ya. Ini solusi awal, nanti ini tak benerin dulu untuk si pin yang bengkok ini, dan juga sekalian ini tak bersihkan. Akan tetapi saya tidak membongkar MAGS ya, saya tidak membongkar MAGS. Untuk seputaran MAGS itu begini. Kalau saya pribadi, kalau emang tidak benar-benar penting ataupun urgent ya, tidak saya bongkar, karena dia itu emang benar sensitif, ada banyak lubang, ada sensor gitu ya. Ini nanti kita bersihkan saja, tidak usah dibongkar ya, nanti lihat hasilnya ya. Dan si pin yang bengkok ini nanti tak kembalikan semula dulu. Kemungkinan besar dari pin ini satu ini yang dia sama dengan tidak connect ya, akhirnya dia tidak bisa di reset, seperti kabel yang putus ya, seolah-olah dia itu ada histori kerusakan, dia ngasih sinyal di lampu mil speedo kan, itu tidak bisa di reset pakai alat ya. Jadi seolah-olah dia itu ada kabel yang putus, biasanya kan putus dimakan tikus seperti itu ya. Nah ini kan ada satu yang tidak connect karena dia bengkok. Ini tak lurusin dulu ya.
kita coba luruskan dulu karena emang ekstra hati-hati ya, jangan sampai patah. Oke ya, ini sepertinya sudah lurus ya, udah kurang sedikit. Nah di sini jangan sampai patah. Ya sudah lurus, tinggal bersihkan ini dulu untuk si throttle body. Untuk cara membersihkan throttle body di video aku sebelumnya itu sudah banyak dan sudah lengkap ya. Kita bersihkan dulu untuk mempersingkat waktu. Oke dah ya. Nah ini sudah saya bersihkan ya, sudah saya bersihkan. Nah ini kita pastikan kembali untuk si pin dia ini ya. Ini harus lurus dengan temennya ya, jangan sampai bingung. Kalau dia bengkok sedikit, nanti ketika dipasang dia rawan meleset ya. Harus benar-benar setara dengan sebelahnya. Nah sebelum itu kita kasih chain loop, aku pakai chain loop khusus soket. Semoga berhasil ya. Ini kita pasang. Oke, kira-kira sudah ini ya. Jadi kita pasang dulu IAC. Untuk penyetelan IAC ini jaraknya gapnya segini ya. Kalau tidak salah itu dia jaraknya kisaran maksimal 35 mili ya. Nah dan bertahun-tahun ya, untuk itu saya sering dan banyak, gak cuma satu kali bahkan puluhan kali ya, itu ketika MAG sudah dibongkar itu sering terjadi, malah justru tambah rusak ya, tambah error. Jadi saya tidak mau seperti itu seputar MAG seperti itu ya. Dia tidak perlu dibongkar. Ini kita pasang ya. Ini kita kencangkan untuk si klem yang ada di bagian bawah throttle ya, untuk yang dapatnya si manifold. Ini kencangkan di bagian bawah pakai kunci L3 ini.
kita coba nyalakan motor deh. Pak Mon. Coba kita kunci kontak on. Oke, ini dilihat dari cek engine, indikator kerusakan dia sudah tidak nyala. Ini coba kita nyalakan motor. Nah, oke dah. Untuk stasioner putaran asamnya sudah dapat, tinggal kita reset di laptop ya. Reset di laptop, nanti lihat RPM, dan untuk reset ISC dia ada di kode 67 ya kan. Dan nanti kita lihat di monitoring, idealnya untuk putaran langsam itu di sekitar 1.500 ya, naik turunnya di situ. Pokoknya di bawah 1.800. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kita saling berbagi pengalaman seperti itu. Nanti kita sekalian tampilkan untuk yang di monitoring laptop ya. Kita cek diagnosa kerusakan gate-nya yang tadinya kedipnya 22 iya kan, temperatur udara masuk ya, IATS. Jadi ISC kita simpan, ini bisa kita hapus. Kalau sebelumnya tadi itu dia silang X ini, yang ada 22 itu silang X, kita sudah bisa dihapus. Memang akar permasalahannya ada di soket tadi yang pinnya bengkok ya. Bisa kita simpan, kita cek yang diagnosa. Ini si filter belum tak pasang ya, ini diagnosa. Di sini TPS nya 15, nanti kita bisa sesuaikan. Kalau standarnya itu biasanya di angka 16 ya, 16-17. Nah, kita cek tekanan udara masuk udah 103. Oke, 62, 61 tidak ada kerusakan. Kalau ada kerusakan yang masih disimpan, dia nanti ada di sini 61 dan 62 itu untuk penghapusan. Dia 2000, kita reset ke 67 ya. Pokoknya di bawah 1.800. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman.